Puji Tuhan buat malam hari ini kita ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara ya. Saudara, mari kita belajar firman malam hari ini. Bukan saya mau menggurui atau lebih baik, enggak. Sebab kita sama-sama masih di dalam belajar dan bertumbuh di dalam firman. Saya berdoa semua setiap kita bisa menangkap satu dua hal apa yang Tuhan bicara. Dan tidak ada khotbah yang sempurna ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi biarlah setiap firman bukan kita menangkap seperti sebuah teori atau ilmu. Tapi saya berdoa setiap kita bisa mendapatkan rema apa yang Tuhan bicara. Sebab rema itulah yang akan membawa kita kepada terobosan hidup. Yang sepakat katakan amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, Saudara, malam hari ini saya akan berikan tema kepada kita semua adalah apabila kita bertumbuh, saudara ya. Ya, masih kita dalam sebuah seri firman tentang iman. Sebelum saya masuk ke dalam bagaimana iman kita bertumbuh malam hari ini, saya akan membawa kita semua seberapa penting kita ini memiliki iman, Bapak Ibu Saudara. Ya, kemarin waktu di Family Altar di Komsel, kami berbagi sharing satu dengan yang lain Bapak Ibu Saudara ya. Kami sharing satu dengan yang lain. Seberapa penting iman itu buat kehidupan kita masing-masing. Saya dengar satu persatu teman-teman dan saya cukup diberkati bagaimana mereka mengalami Tuhan. Pergumulan mereka melalui iman mereka Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya memang iman bukan berapa banyak seringkali kita cuman memakai iman kita. Hanya karena seperti ban serep dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kita pakai iman kita kalau pas kapan? Kalau pas kita sedang mengalami sakit keras. Ya, saya percaya kita semua pernah mengalami sakit. Ada yang gak pernah sakit saudara ya? Gak ada ya, semua pasti pernah mengalami sakit. Entah itu sakit ringan, sakit berat. Tapi berapa banyak seringkali kalau pas kita cuman batuk, pilek. Kita cuman berpikir, ya Pak cuman beli obat di Colgen atau obat di warung sembuh Pak. Gak perlu iman lah gitu ya. Lain kalau sampai itu sebuah penyakit yang vonisnya mengerikan gitu ya. Tiba-tiba dokter bilang kamu kena kanker ini ya. Kamu ada tumor, ada penyumbatan ya. Ada sesuatu di otakmu, ada sesuatu di jantungmu lah. Kita baru ingat, oh iya ya. Kita mulai berdoa sungguh-sungguh dengan iman kita. Ya, atau mungkin kita memakai iman kita hanya pada waktu apa saudara? Kita mengalami sebuah masalah, persoalan yang sepertinya nggak ada jalan keluar. Ya. Atau masalah persoalan konflik dengan orang tua, dengan anak. Yang itu bertahun-tahun terjadi dan mungkin hari itu terjadi semakin lama semakin parah. Dan kita berseru-seru kepada Tuhan dan kita mulai, ayo beriman Lukas, beriman. Doa dengan iman, baru kita ingat, oh iman menolong setiap kita. Ya. Nah, seringkali inilah manusia setiap kita, jadi saya juga demikian Bapak Ibu Saudara ya. Seringkali kita salah memaknai iman. Karena kita pikir iman cuma sesuatu yang remeh, sesuatu yang ya kalau kita butuh kita baru ingat bahwa kita punya iman. Kita perlu membangun percaya kita kepada Tuhan. Ya, saya akan menunjukkan pada saudara bahwa iman itu adalah sesuatu yang penting yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Iman bukan sekedar cuman tempelan, oh saya orang Kristen, saya orang beriman. Tapi waktu kita menghadapi masalah persoalan kosong saudara ya, kita begitu goncang dalam hati pikiran kita. Dan kita tiba-tiba menyadari kita nggak punya iman. Tapi kita akan melihat apa itu iman saudara ya. Next, dikatakan demikian saudara ya, Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Minggu lalu saudara sudah belajar banyak tentang iman dari Ibu Gembala saudara ya, tentu ayat ini juga dibaca tentunya saudara ya. Tapi saya akan mengulang sedikit, saya akan memberikan sudut pandang sedikit supaya kita lebih ngerti. Ya, saya berdoa saya bisa menjelaskan dengan cara yang lebih sederhana. Iman itu dikatakan apa saudara? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan ini sudah terlihat atau belum? Belum. Sebab kalau sudah terlihat,
Itu bukan lagi harapan. Tapi justru firman Tuhan mengajarkan, iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya apa, saudara? Artinya begini, melalui iman, apapun segala sesuatu yang kita harapkan, segala sesuatu yang belum terlihat sekalipun, kita percaya bahwa itu akan terjadi. Sebab Allah sanggup melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudara. Amin. Dan dikatakan apa? Dasar. Bukan yang lain. Bukan berapa lama kita melayani. Bukan berapa lama kita jadi orang Kristen. Sebab berapa banyak seringkali kan kita ini protes sama Tuhan. Betul ya? Kalau kita sedang mengalami masalah persoalan, kita sering protes keluar otomatis dari hati kita. Saya ini kan sudah melayani Tuhan loh Pak. Saya ini sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan banyak Pak. Kenapa kok saya mengalami masalah persoalan ini? Kurang apa yang saya berikan kepada Tuhan? Kok Tuhan gak jawab? Seolah-olah bahwa apa yang kita beri itu adalah sebuah alasan Tuhan menjawab setiap pergumulan kita. Ternyata bukan. Ternyata dasar dari setiap harapan yang belum terlihat adalah apa saudara? Iman kita saudara. Nah makanya dalam versi King James kalau saudara baca ini lebih jelas dikatakan now faith is the substance. Substance ini dalam bahasa Indonesianya adalah apa? Bahan dasar, sat atau materi. Dari apa? Dari harapan yang belum terlihat. Artinya apa? Materi ini apa? Artinya bahan, saudara. Ya. Saya kasih contoh. Kalau nggak ada bahannya, tentu nggak akan pernah bisa jadi. Ya, ini konsepnya seperti itu. Saudara mungkin hari ini bisa jago masak nasi goreng, ya. Mungkin saudara koki yang paling hebat di dunia bisa masak nasi goreng paling enak gitu ya. Pertanyaannya begini, kalau tidak ada nasinya, tidak ada minyaknya, nggak ada bawangnya, nggak ada bumbunya, saya bertanya, nggak ada bahannya, bisa jadi nasi goreng nggak saudara? Nggak bisa. Mau saudara sampai nangis, ya, saudara sampai mau salto-salto saudara ya. Bahkan saudara mungkin loncat-loncat, teriak-teriak, gak akan pernah bisa jadi. Sebab gak ada bahannya. Makanya dalam sebuah cerita dalam Matius 13 ayat yang ke-58, saudara ya, yuk kita lihat. Matius 15 ayat ke-58, saya minta multimedia bisa ditampilkan. Matius 15 ayat 38. Ayatnya bisa? Oh sorry. Saya salah nyebut ini saudara ya. Matius 13. Ayat 58. Ya, ini cerita tentang apa? Ini cerita tentang Lazarus saudara. Ya. Oh maaf, cerita tentang Yesus ada di Nazaret. Satu hari Tuhan Yesus jalan, dia ada di Nazaret, saudara. Ya, saya mau tanya, Tuhan Yesus itu jago nggak kalau dia buat mujizat? Masternya, saudara, dia paling jago. Orang sakit sembuh, buta melihat, lumpuh berjalan, apalagi saudara ya. Bahkan orang mati bangkit, saudara ya. Tapi aneh, satu hari dia melayani di Nazaret, kampung halamannya. Dan firman Tuhan katakan apa saudara? Ya, yuk kita baca ayat yang ke-58 dari ayat 57 sendiri. Ya. Dari 57 Matius 13:57, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Jadi mereka menolak Tuhan Yesus karena menganggap bahwa Tuhan ini, Yesus ini adalah seorang anak tukang kayu, seorang tetangga mereka sendiri, teman kecil mereka. Ya, dan 58 dikatakan apa? Dan karena apa saudara? Ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Di kota-kota yang lain Tuhan Yesus bisa buat mujizat. Di tempat-tempat yang lain mujizat luar biasa. Makanya Tuhan Yesus kemana-mana dikagumi. Karena mujizatnya yang ajaib, yang luar biasa. Tapi khusus di tempat ini tidak banyak
terjadi mujizat? Apakah karena Tuhan Yesus nggak sanggup? Apakah karena Tuhan Yesus pilih kasih? Ternyata enggak. Karena di situ tidak ada yang namanya materi untuk mujizat terjadi. Nah, karena itu mari malam hari ini saya mau mengajak setiap saudara dan saya bahwa iman itu bukan sekedar waktu kita butuh. Ya, next dikatakan dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab di dalamnya nyata, boleh ditampilkan multinya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh apa saudara? Iman. Artinya kita nih orang benar, orang yang sudah dibenarkan. Gereja Tuhan, kita nggak bisa lepas daripada apa yang namanya iman kita. Percaya kita kepada Tuhan. Bahkan dikatakan apa? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Itu berbicara begini, bagaimana kita memulai kehidupan di dalam iman. Dan kita juga diminta Tuhan untuk bertumbuh. Dan bahkan sampai kita mengakhiri kehidupan kita di dalam iman kita. Jangan pernah lepas dari apa yang namanya iman di dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah menganggap remeh yang namanya pertumbuhan iman dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Jangan merasa bahwa saya cukup ke gereja seminggu sekali. Saya cukup duduk, dengar firman, pulang ibadah, ditanya firmannya apa, lupa. Enggak bisa saudara. Sebab satu hari kelak, waktu Tuhan Yesus datang kembali, apa yang dia katakan? Masih adakah apa saudara? Iman di mana? Di bumi. Tuhan gak akan cari kelak nanti bisnis saudara. Seberapa gede saudara punya pekerjaan, seberapa sukses pekerjaan saudara. Karena kita akan pikir gini, oh kalau pekerjaan saya sukses, iman saya luar biasa. Kita ukur iman kita dari mana? Dari kesuksesan, dari uang kita yang banyak. Kalau mungkin hamba-hamba Tuhan kita ukurnya kan gini, wah imannya luar biasa ini orang nih. Kenapa? Oh dia banyak dipanggil khotbah di sana-sana. Dia punya jabatan yang luar biasa di gereja Pak. Tentu imannya bukan itu. Iman bukan tentang jabatan, iman bukan tentang kekayaan. Tapi iman adalah sebuah benih bagaimana kita harus menghidupi. Bagaimana kita memulai, bagaimana kita menjaga, memelihara, bahkan sampai kita mengakhiri hidup kita tetap percaya kepada Tuhan. Fokus hidup kita kepada Tuhan, amin. Nah, ada dua hal yang saya mau sampaikan saudara ya. Bagaimana iman itu akan bertumbuh. Kita buka dulu dalam Matius 13 ayat yang 31 sampai 32, next. Matius 13 ayat 31 sampai ke 32 dikatakan demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apa saudara, apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya, saudara. Yesus jelas mengajarkan kepada setiap kita, mungkin iman kita hari ini masih kecil, gak apa-apa. Ya. Mungkin hari ini kita masih baru bertobat, kita belum mengenal banyak tentang Tuhan, kita belum mengenal banyak tentang kebaikan kasih Tuhan seperti apa, saudara. Enggak apa-apa. Yang penting pastikan bahwa iman kita bertumbuh. Yang sepakat katakan amin. Ngomong kiri kanan saudara, ayo iman kita harus bertumbuh. Ya, sebab bila bertumbuh, iman itu akan menjadi besar. Dikatakan akan menjadi pohon yang besar. Saudara lihat, begitu ini pohon yang besar, itu mau ada badai, mau ada goncangan saudara, gak akan roboh. Mau ada resesi besar seperti ini, kita gak pernah takut. Jujur siapa yang gak kena resesi hari ini? Ya, semua kita kena resesi. Ya,
Mau saudara jemaat baru, jemaat lama, hamba Tuhan, pendeta seperti saya, saudara ya. Sama kita juga mengalami resesi. Kita juga sama mengalami pergumulan saudara. Bukan cuma kita, seluruh dunia. Mau negara kecil, negara sedang, bahkan negara kuat hari ini pun superpower. Mereka semua dalam keadaan digoncang saudara. Oh iya, saudara boleh tanya semua orang bisnismen diri. Siapa yang sedang digoncang? Bisnis kecil atau bisnis besar? Semua. Tapi saya mau katakan, goncangan hari ini adalah hal yang biasa. Katakan biasa saudara. Kenapa? Karena memang sudah Tuhan membuatkan. Firman Tuhan bilang gini, aku akan menggoncangkan sekali lagi. Sampai tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Apa? Firman Tuhan saudara. Ya. Makanya hari-hari ini ayo. Kalau kita, iman kita, roh manusia roh kita tidak bertumbuh dan menjadi kuat. Maka yang terjadi, kita akan mengalami yang namanya guncangan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Ya. Dan saya percaya gini, iman ini jatuh bukan cuma sekedar hal yang buruk kok. Bahkan kadang-kadang hal yang baik pun bisa menggoncang hidup kita. Betul saudara ya? Saudara pikir, oh iman saya, banyak orang imannya tergoncang Pak kalau sedang mengalami musibah. Enggak juga. Banyak juga kok orang-orang yang imannya tergoncang hanya gara-gara apa? Dia terlalu kaya, saudara ya, sampai lupa Tuhan. Hidupnya terlalu nyaman, sampai dia gak perlu berdoa lagi untuk ingin sesuatu. Sama aja. Problemnya di mana? Problemnya imannya gak kuat, saudara. Ya. Nah, pastikan mari hari ini kita belajar untuk kita menumbuhkan iman kita. Hal yang pertama, saudara, ya, bagaimana kita ada di dalam proses pertumbuhan iman kita. Yang pertama adalah belajar untuk percaya. Bagaimana kita ini bisa belajar untuk percaya, saudara? Ternyata yang namanya percaya itu adalah sebuah proses pembelajaran. Percaya itu bukan otomatis, ya seperti kalau saudara mengenal saya, ya tentu waktu kita belum mengenal, saudara tentu tidak akan mempercayakan sesuatu hidup saudara, betul ya? Saya teringat waktu kami masih pacaran dengan istri saya tentunya, saudara ya. Tentu dia nggak akan percayakan dompetnya gitu saudara ya. Dia nggak akan percayakan tasnya kepada saya. Karena belum kenal. Tapi setelah kami berjalan sekian waktu lamanya, kami saling mengenal. Jangankan dompetnya, bahkan sampai isi hatinya, keluarganya, apa yang terjadi, dia mulai cerita banyak. Begitu juga saya saudara. Ya. Dan sampai pada sebuah pernikahan, ikatan pernikahan. Ya, gak ada yang tertutup. Kami bisa saling trust, saling mempercayai. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya, sepakat ya. Saya percaya bahwa kalau saudara belum kenal saya gak mungkin saudara pulang dari tempat ini. Ini Pak, saya titip dompet Pak, ini ATM Pak. Ya, ini nomor PIN-nya Pak, saya titip Pak. Karena belum kenal saudara. Ya. Tapi berbeda kalau kenal. Dan untuk mengenal ada yang namanya proses untuk belajar percaya. Ya. Kita akan melihat Yohanes 11 ayat yang keempat. Ini cerita tentang Lazarus saudara ya. Yohanes 11 ayat yang keempat. Kita baca dari ayat yang keempat, 5 dan 6. Setelah itu kita loncat ke ayat yang ke-14. Yohanes 11 ayat yang keempat. Kalau saudara tadi lihat yang di multimedianya tadi salah saudara ya, saya salah ketik. Yohanes 11, kita baca ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, kabar kalau Lazarus ini sakit, ia berkata, Lazarus ini siapa? Lazarus ini sahabatnya Tuhan, saudara. Sudah berteman, jadi ada Maria, Marta dan Lazarus, orang yang dikasihi. Dan waktu Yesus dengar kabar tentang Lazarus sakit, ia ngomongnya begini, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia saudara sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara pernah bayangkan enggak? Kalau saudara punya sahabat, ya, sahabat baik saudara, saudara sedang sakit, saudara butuh
penghiburan dan saudara tahu bahwa sahabatmu ini punya jawaban, punya jalan keluar atas kesembuhan saudara, karena penyakit saudara penyakit yang mematikan dan itu sepertinya penyakit yang mendekati ajal dan kita tahu setelah hari itu Lazarus mati beneran saudara ya. Saudara pasti akan berpikir gini, ini sahabat macam apa? Ini Tuhan macam apa? Kalau dia punya yang namanya jawaban, dia punya kesembuhan, harusnya kan datang. Dan betul kan, waktu Yesus hari itu sengaja, dia tinggal 2 hari, dia olor waktunya. Marta mulai ngomel, saudara ya. Maria mulai ngomel. Dan mereka berkata, Tuhan, seandainya kamu datang, seandainya kamu enggak terlambat, adikku enggak mati, adikku bisa selamat. Tapi hari itu dikatakan dia sengaja untuk berlambat. Kenapa? Karena ada jawabannya di ayat 15. Ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian, apa saudara? Lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar apa? Percaya. Ternyata kadang-kadang kalau jawaban Tuhan itu tidak segera Tuhan jawab dalam hidup saudara. Saya mau katakan, bukan Tuhan lalai, bukan Tuhan tidak sanggup. Tapi supaya kita belajar percaya. Amin saudara, amin. Saya enggak tahu hari ini berapa banyak saudara sedang ada di dalam keadaan seperti ini. Saudara sudah berdoa, saudara sudah berpuasa, saudara sudah all out semuanya buat Tuhan. Saudara sampai berpikir apalagi Tuhan yang harus saya kerjakan. Tuhan gak jawab ya, Tuhan gak jawab tidak. Kadang-kadang pilihan ketiga Tuhan jawab tunggu. Atau bahkan mungkin hari itu Tuhan juga gak jawab tunggu. Tapi yang terakhir kadang-kadang ini yang kehendak Tuhan. Supaya kita belajar tetap percaya saudara. Ya. Berapa banyak seringkali kita menjadi lemah di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita enggak sabar menunggu. Karena kita enggak mau belajar untuk percaya. Ya yang namanya belajar enggak ada yang enak. Betul atau betul saudara? Ya. Saya itu bahkan sampai kuliah. Ya, entah saya sendiri atau saudara, enggak saudara ya. Begitu di sekolah atau di perkuliahan, besok libur 1 minggu ya. Karena guru dosennya sakit. Jujur, apa saya saja, kita dalam hati, hore saudara ya. Betul saudara ya, kita seneng kan kalau enggak belajar. Karena belajar itu enggak enak. Apalagi belajar percaya, itu ngeri-ngeri sedap saudara ya. Saya membayangkan waktu hari itu bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Mereka lihat laut. Yes, hari itu pasukan di belakang ngejar. Saudara pasukan Fir'aun bawa senjata kereta perang. Itu semakin dekat. Ini ngejar bukan buat kasih hadiah. Bukan. Mereka bawa kereta perang mau membinasakan, mau bunuh semua bangsa Israel. Hari itu kanan kiri tembok. Tebing saudara gunung, di depan lautan gak ada jalan keluar. Dan tiba-tiba Tuhan buka jalan. Tuhan bilang gini, jalan nak jalan. Saya percaya hari itu kalau saya ada di situ saudara. Saya juga akan bingung, ini jalan atau enggak ya? Jangan-jangan ini nanti di tengah-tengahnya airnya nutup, gimana? Jangan-jangan nanti airnya balik. Loh, karena cerita tentang laut terbelah, hari itu belum pernah ada. Betul ya? Bahkan sampai hari ini juga tidak pernah ada lagi. Saya nggak yakin kalau hari ini ada laut terbelah gitu ya. Laut dari Semarang terbelah sampai, sudahlah sampai mana itu pulau mana. Pulau tempat liburan itu, terus saya ngajak saudara, ayo jemaat, ya kita nyeberangi lautan mumpung terbelah. Saya percaya nggak ada yang ikut saudara ya. Ini Pak Lukas gila ini ya.
Lah itu kalau lautnya nutup lagi, almarhum semua. Karena terbukti juga akhirnya laut itu nutup. Dan seluruh orang Filistin mati semua. Bangsa Mesir mereka mati semua, saudara. Ya. Tapi saya percaya bahwa hari itu memang Tuhan sedang membawa mereka untuk belajar yang namanya percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan saya mau katakan, yang namanya belajar itu enggak enak. Yang namanya belajar, akan ada yang namanya ujian. Ya, belajar aja enggak enak, apalagi ujian. Betul ya, saudara ya. Saya teringat dulu kalau som di sini, saudara ya. Hari itu kalau pembukaan som, sekolah orientasi melayani, itu seperti pendalaman Alkitab lah ya. Begitu dibuka som, yang ikut banyak, 50 orang, 100 orang. Tahukah saudara? Begitu mendekati hari ujian, saudara ya, protol semua saudara ya. Enggak ada yang datang saudara. Alasannya gini, Pak, kita ini kan udah tua-tua toh Pak. Gimana kalau enggak usah ujian Pak? Ya, bahkan ada yang besoknya mau ujian ini saudara ya. Sudah sumer dulu saudara ya. Ngabisin Panadol saudara ya. Saya enggak tahu apakah saudara salah satunya dulu ya saudara ya. Yang namanya ujian enggak enak. Saya masih teringat sampai hari ini, saya nggak pernah lupa. Saya waktu mau S1, ujian S1 saudara ya, kelulusan S1 saudara saya. Satu malam sebelum saya presentasi, badan saya tiba-tiba panas tinggi saudara. Panas tinggi saudara, nggak batuk, nggak pilek. Ya, besok mau sidang ini panasnya tinggi, saya cek 40 derajat. Untung waktu itu Bu Tanti pas lagi di Indonesia, karena beliau kan sedang kuliah di Australia. Pas datang, pas saya besoknya sidang saudara ya. Malam itu badan saya panas, menggigil. Saya bilang, tolong bawa saya ini ke rumah sakit. Malam itu saya dibawa ke UGD saudara. Dicek semua oleh dokternya, tahukah saudara dokternya bilang gini, Pak, wong ini gak ada sakitnya loh Pak. Dicek semua normal loh Pak. Bapak lagi panik ya. Kenapa Pak kok sedang panik? Iya dok, besok saya maju sidang. Terus cuman dikasih obat penurun panas sama obat penenang saudara. Udah Pak, ini tak kasih obat penenang, Bapak tidur ya. Nggak usah khawatir dengan sidangnya besok. Ya, betul Bapak Ibu Saudara. Saya minum itu obat, saya tidur, besok saya sidang. Selesai sidang, saya sembuh total Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena tegang. Karena memang yang namanya ujian itu nggak enak. Dan itulah sebuah proses yang memang Tuhan sedang bawa kepada setiap saudara dan saya. Amin. Siapa yang mau naik kelas? Kalau saudara nggak mau naik kelas, nggak usah ikut ujian. Tapi problemnya kalau kita nggak naik kelas, kita akan mengalami hal yang sama terus. Betul ya? Kalau di tempat sekolah, ya karena kita punya sekolah, anak yang nggak lulus ujian, ngapain mereka saudara? Ujian lagi. Tesnya juga sama loh saudara. Ujiannya sama. Nggak lulus lagi, nggak apa-apa. Belajar lagi ya nak, nanti 2 minggu lagi dites lagi sama gurunya. Soalnya juga sama lagi saudara. Sampai kapan? Ya sampai anak ini lulus saudara. Ya. Makanya gini, proses kehidupan akan membuat iman kita bertumbuh. Tapi begitu nih anak lulus, dia akan naik kelas. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kita ganti ya, nama kita masing-masing. Pencobaan-pencobaan yang saya alami, dah gitu aja. 1, 2, 3 baca. Pencobaan-pencobaan yang saya alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia karena ia tidak akan membiarkan saya dicobai melampaui kekuatan saya. Pada waktu saya dicobai, ia akan memberikan kepada saya apa saudara? Jalan keluar sehingga saya dapat menanggungnya. Ayat ini sebenarnya simple, dia sedang menguatkan setiap saudara dan saya. Ya. Jangan saudara pikir, Pak saya ini kan, Bapak kan gak ngalami persoalan saya. Persoalan saya nih loh Pak, berat sekali. Lu persoalanmu berat itu apa? Apakah saudara pikir yang lain gak punya persoalan? Punya. Cuman bedanya setiap kita levelnya beda-beda.
Yang satu hanya gara-gara gak bisa beli beras, seolah-olah aduh dunia sudah makin runtuh. Lu percayalah yang satu nih utangnya lebih banyak, miliaran saudara, yang gak tahu besok harus bayar apa saudara. Ya, tapi masih bisa bersuka cita. Yang satu mungkin problemnya Pak, saya belum dikasih keturunan, sudah berapa tahun ini saya belum punya keturunan. Gimana nanti masa tua saya Pak? Khawatir, takut, gak ada yang mewarisi. Generasinya habis, gak punya keturunan. Dan kita berpikir, wah masalah saya paling berat. Enggak saudara. Yang lain loh yang punya keturunan belum tentu bukan gak punya masalah. Ada yang anak-anaknya sedang memberontak. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Salah satu anak yang saya pernah cerita, anaknya sedang tersesat di jalan saudara. Ya anak cowok. Tiba-tiba ini anak bisa suka sesama laki-laki saudara. Lu coba, mana yang lebih berat masalahnya? Sama kan? Sama kan? Semua kita punya pertandingan kita masing-masing, amin. Semua kita punya persoalan kita masing-masing, amin. Anak yang kelas 1 sama anak kelas 6, saya mau tanya, soalnya ujiannya lebih susah mana? Yang kelas 1 atau yang kelas 6 saudara? Yang kelas 6. Tapi kalau saudara pikir yang kelas 1 kan gampang. Lu belum tentu. Buktinya yang anak kelas 1 yang remedi juga banyak kok saudara. Murid saya yang kelas 1 yang remedi harus ngulang ujiannya juga banyak. Kenapa? Karena mereka menerima ujian yang sesuai dengan porsi mereka. Tapi anak yang kelas 6, kalau saudara ngomong lebih sulit Pak yang kelas 6. Enggak juga. Yang kelas 6 yang ranking 1, yang juara, yang bahkan nilainya sempurna juga banyak kok. Betul atau betul saudara? Artinya apa? Sama dengan kehidupan kita. Kalau Tuhan mengizinkan yang namanya proses kehidupan. Firman Tuhan ini janji Tuhan dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan ujian saudara adalah pencobaan yang biasa. Katakan amin saudara. Biasa. Sebab tidak melebihi kekuatan saudara. Tuhan tahu kok porsi saudara. Tuhan tahu. Yang Tuhan mau apa dalam proses ini? Pertumbuhan rohani. Katakan pertumbuhan rohani. Makanya apa yang terjadi kalau kita ini lulus di dalam ujian? Next. Jika kita lulus dalam ujian, dalam proses kehidupan ini, maka yang terjadi kita akan punya hikmat lebih. Kita akan punya pengertian akan Tuhan lebih daripada sebelumnya. Oh iya, ternyata Tuhan jawab doaku. Tuhan pembuat mujizat, Tuhan itu ajaib. Saya teringat tadi saya lihat cucunya Pak Agus ya, kemarin Pak Agus Ikanto ya, bergumul punya cucu. Ya. Hari ini bisa gendong cucu saudara. Saya percaya bahwa Pak Agus punya dan keluarga punya hikmat pengertian tentang Tuhan. Loh ternyata bisa loh Tuhan. Ternyata Tuhan itu sanggup loh. Yang tadinya dokter bilang, oh ini gak mungkin, harus bayi tabung ya kesaksiannya Pak Agus. Yang kalau saudara belum pernah dengar nanti biar Pak Agus nanti kesaksian lagi saudara ya. Buktinya Tuhan sanggup. Hari ini pengertian keluarga Pak Agus tentang Tuhan berbeda. Apa yang mereka lihat tentang Tuhan itu berbeda. Gak seperti yang kemarin. Tapi begitu juga kalau dalam lulus ujian akan punya yang namanya pengurapan. Kok bisa Pak pengurapannya lebih? Lah iya yang berdoa terus saudara. Hatinya terus tertuju kepada Tuhan. Minta doa terus. Lu jujur Bapak banyak. Kita ini suka berdoa. Ini selalu saya tanya ya untuk mengingatkan kita semua. Doa paling enak itu pas kapan? Pas lagi santai, gak ada masalah, atau pas banyak masalah saudara? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua saudara, betul ya? Makanya kadang-kadang Tuhan tuh selalu pepet. Waduh besok harus bayar ini. Besok harus store ini. Gimana sembuh ini? Makanya kita berdoa. Supaya kita belajar percaya. Supaya kita punya pengharapan lebih. Yang ketiga, kalau kita lulus dalam ujian, kita akan punya pengaruh lebih besar. Saya teringat waktu saya disembuhkan dari COVID, saudara. Ya,
Begitu saya sembuh, saya lulus dan lolos saudaranya dari maut. Ya, nanti saya akan cerita lebih panjang. Ya. Tiba-tiba banyak orang telepon istri saya, telepon saya. Mereka konseling, bahkan minta didoakan, saudara. Dan saya selalu ngomong sama mereka, gak usah khawatir. Buktinya saya bisa lewat kok. Buktinya saya pernah ngalami seperti kamu, bahkan lebih parah, gak usah khawatir. Saya menguatkan mereka, saya mendoakan mereka, saudara. Kita akan punya pengaruh lebih besar. Saya percaya kalau saudara mungkin dulu punya problem dalam keuangan, sepertinya gak ada jalan keluar. Tapi kalau hari ini Tuhan membawa saudara, menolong saudara, dan saudara bisa lulus dan lolos dari persoalan saudara. Dan hari ini saudara punya hikmat melihat Tuhan dengan cara yang berbeda. Dan hari ini mungkin kalau ada teman-temanmu yang juga masa dalam problem, saya percaya saudara akan jadi berkat buat mereka. Amin. Saudara akan bilang, gak apa-apa, masalah biasa. Saya juga dulu pernah lewat. Saya juga dulu pernah ngalami. Buktinya Tuhan tolong. Saya juga pernah jatuh. Buktinya Tuhan tolong. Makanya ayo, jangan kita sampai gak lulus di dalam setiap proses kehidupan kita. Yang sempat katakan amin, saudara. Yang kedua, saudara. Yang kedua, bagaimana kita bisa bertumbuh dan iman kita menjadi kuat. Ternyata ada yang namanya fokus, kekuatan sebuah fokus. Iman ini ternyata juga perlu difokuskan. Kerohanian kita ini perlu difokuskan. Makanya saya tadi bilang, kalau kita nih punya kesempatan, masih diberi Tuhan kesempatan beribadah. Masih diberi kesempatan kita masih punya firman Tuhan. Baca firman, saudara bisa dengar kapanpun. Saudara masih bisa punya waktu, kesempatan untuk nyembah Tuhan. Jangan dilewatkan. Ayo kita mau fokuskan hari-hari ini. Di hari-hari akhir. Untuk apa? Membangun manusia roh kita, saudara. Ya. Sebab kalau kita nggak fokus, kita akan punya kehilangan yang namanya kekuatan. Saya akan cerita, saudara ya. Satu hari ada dua negara, Cina dan Amerika, mereka sedang bertanding yang namanya tenis meja, saudara, pingpong, saudara ya. Waktu mereka sedang mau bertanding, masing-masing sudah latihan, saudara ya. Dan Amerika merasa bahwa, wah saya pasti menang. Cina juga, kita berlatih dan kita pasti menang. Dan yang terjadi waktu mereka ini sebuah pertandingan kelas dunia, Amerika kalah. Itu pertandingan lagi, Amerika kalah lagi. Pertandingan di babak final terakhir, Amerika kalah. Gak ada satupun yang bisa mengalahkan Cina. Ya, dan Cina tampil sebagai juara dunia. Satu hari entah bagaimana para pelatih dari Amerika, pelatih dari Cina ini ketemu. Lalu mereka sedang ngobrolnya begini. Dia bilang, yang dari Amerika bertanya ya pada pelatih Cinanya. Kamu kok bisa tidak terkalahkan? Apa sih rahasia kamu bisa melatih timmu sampai timmu gak bisa dikalahkan? Padahal kamu juga dulu gak pernah menang. Lalu pelatih Amerika ini, yang Cina ini karena murah hati, dia cerita begini. Dulu latihan kami salah. Dulu fokus kami hanya kepada apa yang namanya kelemahan. Kami tahu kalau orang yang di Cina itu kan banyak yang kidal, saudara ya. Jadi mereka latih tangan kanan. Pokoknya kamu harus bisa. Latihan. Yang dilatih yang lemah, saudara. Dan selama mereka melatih yang lemah, gak pernah menang. Selalu kalah. Bahkan masuk ke perempat final, mereka gak pernah masuk, saudara. Selalu kalah. Akhirnya mereka punya trik dan mereka bahkan, kami salah dalam strategi kami. Kami ubah. Kami bilang, setiap orang, setiap pemain ini disurvei, dipelajari. Mana bagianmu yang paling kuat? Kalau bagian yang kuat tangan kiri, latihan tangan kiri. Ada yang latihan tangan kiri tapi forehand, enggak, backhandnya kalah, lemah, tapi kuat di forehandnya. Kamu latihan tangan kiri di forehand. Yang satu kamu latihan tangan kanan, karena kamu kuat di tangan kanan. Kalau kamu bisa tangan kananmu, backhandmu lebih kuat, latihan yang di backhand aja. Mereka fokus kepada apa yang menjadi kekuatan mereka, saudara. Dan itu mereka latih itu di situ. Dan terbukti mereka akan menjadi menang.
menjadi semakin kuat dan akhirnya mereka menjadi pemenang. Makanya begini, iman kita akan menjadi kuat kalau kita fokus kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Yuk baca dulu Ibrani 12 ayat yang pertama sampai yang kedua, Saudara. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kita baca dari ayat pertama sampai ayat kedua, Saudara ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, sudah. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ternyata iman bukan tentang hasil, tapi iman bicara tentang sebuah perlombaan, proses, Saudara ya. Ayat 2 dikatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan apa, Saudara? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, Saudara. Ternyata bagaimana kita melatih iman, itu bukan sekedar kita ini menanggalkan beban. Minggu lalu Saudara sudah belajar penghalang-penghalang iman. Bagaimana ada beban, ada dosa, ketidakpercayaan, keraguan akan Tuhan. Tanggalkan. Ya sesuatu yang lemah, tanggalkan. Tapi enggak cukup kita menanggalkan, Saudara. Kita perlu berfokus kemana? Kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan begini malam hari ini. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Waktu di dalam perjalanan rohani saudara dan saya selama ini, fokus kita kemana? Iman kita ini kita dasarkan kepada apa? Berapa banyak kita beriman dari apa yang kita lihat? Kita punya iman kalau kita merasa kita kuat. Kita merasa punya iman bersuka cita kalau keadaan baik. Tapi berapa banyak kita menjadi down, kita menjadi kecewa waktu keadaan tidak baik. Kenapa? Karena kita tidak mendasarkan iman kita tidak memfokuskan iman kita kepada kesanggupan Tuhan. Makanya begini, iman akan menjadi kuat kalau kita fokus kepada Tuhan. Tapi begitu sebaliknya, iman akan menjadi lemah jika kita berfokus kepada diri sendiri. Saya akan beri sebuah contoh, Saudara ya. Yohanes 6 ayat yang ke-6. Yohanes 6 ayat ke-6. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama, ini perikopnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian hari itu mereka kehabisan makanan. Ya, saudara mesti tahu ceritanya. Sampai malam kehabisan makanan dan hari itu sebuah problem besar, mereka kelaparan. Dan kalaupun mereka pulang terlalu jauh karena mereka sudah lapar. Dan para murid tanya, "Guru, ini bagaimana?" Dan Yesus menjawab, "Beri mereka makan." Ayat 6 dikatakan demikian, Saudara ya. Hal itu dikatakannya untuk apa, Saudara? Mencobai dia. Dia siapa? Para murid. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Hari itu Tuhan Yesus bilang gini, "Ya kamu yang kasih makan." Kemudian mereka bingung. Gak ada makanan. Kemudian bendaranya kan dipanggil. Yudas kan. "Bendara-bendara, ada berapa duit?" Gak banyak. Gak cukup. Itu ibaratnya begini loh. Uang 30.000 dipakai makan untuk semua saudara di tempat ini. Saudara bisa bayangkan, satu orang makan apa, Saudara ya? Kalau dapat beli mie mungkin satu gitu ya. Satu apa itu ya? Satu lembar mie satu orang. Gak cukup, gak kenyang. Problem. Tapi Tuhan Yesus bilang, gak bisa, kamu yang harus kasih mereka makan. Kalau Tuhan Yesus bilang itu bukan karena Tuhan Yesus ngawur, bukan karena Tuhan Yesus jawab. Gak bisa.
memecahkan masalah, memberi jalan keluar. Tapi hari itu dikatakan apa? Tuhan sedang menguji hati mereka. Supaya hati mereka berubah fokusnya. Bukan dengan apa yang ada. Bukan melihat kesanggupan mereka. Tapi melihat kesanggupan Tuhan. Dan hari itu ada seorang anak kecil yang bukan siapa-siapa. Bukan murid. Bukan pengikut, gak punya apapun. Dan hari itu cuma disebut seorang anak kecil. Dia bawa roti dan 2 ikan. Dan anak ini adalah anak yang Tuhan sedang gambarkan. Nih belajar dari anak ini. Dia punya iman, dia punya fokus iman yang luar biasa. Dan hari itu nih anak bilang, Tuhan ini pasti gak cukup. Ini mustahil makanan ini bisa cukup buat kasih makan orang. Tapi kalau ini di tangan-Mu Tuhan, Tuhan sanggup. Dan hari itu terbukti. Di tangan Tuhan, 5 roti, 2 ikan dari anak ini sanggup memberi makan 25.000 orang. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Berapa banyak hari ini kita menjadi kecewa, kenapa? Karena kita melihat Tuhan, kita ukur Tuhan berdasarkan keadaan kita. Atau kalau saudara mau mengalami terobosan, jangan pernah ukur Tuhan dari keadaan. Anda harus ukur Tuhan, keadaan berdasarkan kesanggupan Tuhan. Amin saudara. Oh ya, ini responnya kan selalu 2. Kalau kita sedang mengalami masalah. Dari apa yang kita ukur? Yang pertama kan gini, gak mungkin Tuhan, gak ada jalan keluar nih Tuhan. Sudahlah Tuhan, aku nyerah kok Tuhan. Wong ini sudah diusahakan juga gak bisa kok. Mau siapa lagi bisa tolong saya? Keluarga saya gak bisa tolong. Orang lebih orang lain. Saya gak punya apa-apa untuk bawa saya ini terobosan. Orang tua saya miskin, keluarga saya miskin. Gak punya apapun. Gimana janji Tuhan bisa terjadi? Kan gitu saudara ya. Itu kalau respon pertama. Kita ukur Tuhan dari kesanggupan kita. Tapi berbeda kalau orang yang memandang keadaan dari kacamata Tuhan. Pasti ngomongnya begini. Tuhan, aku gak bisa. Temanku gak bisa, keluargaku gak bisa. Tapi Tuhan bisa kerjakan dalam hidupku. Amin saudara. Amin saudara. Tuhan, aku tahu gak ada jalan keluar nih Tuhan. Aku tahu buntu Tuhan. Tapi waktu aku angkat tangan, Tuhan sanggup kok. Tuhan, aku gak lihat. Hari ini meskipun aku belum lihat Tuhan. Tapi aku tetap percaya bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janji-janji-Mu. Itu kalau kita taruh fokus kita, iman kita, manusia roh kita selalu kepada Tuhan. Yang terakhir, makanya ayo selain kita gak cuma belajar percaya. Saya berdoa setiap kita ngalami yang namanya pertumbuhan rohani. Saudara. Amin saudara. Amin saudara. Dengan apa? Kita belajar percaya. Yang kedua, fokus kita kepada Kristus. Tanggalkan semua beban dosa yang merintangi. Berlari kemana? Kepada tujuan. Mengejar kepada tujuan. Apa yang menjadi janji Tuhan. Percaya bahwa kalau itu janji Tuhan, pasti akan terjadi. Yang sepakat katakan amin saudara. Mari sama-sama kita bagi berdiri.